Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran mata kuliah Pengantar Sejarah Peradaban Islam. Kami kelompok 6 akan memaparkan makalah yang berjudul Eksplanasi Kausalitas Sejarah. Saya, Aida Damayanti Thoibah, akan memaparkan tentang pengertian eksplanasi dan kausalitas sejarah. Eksplanasi sejarah merupakan sebuah aspek penting dalam metodologi penulisan sejarah. Eksplanasi berguna untuk mengembangkan, menganalisis, dan menjelaskan hubungan dari setiap fakta maupun fenomena yang ada di masa lalu. Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat, ilmu dan pengetahuan yang dengan sendirinya bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain dan pasti antara segala kejadian. Setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan, serta kekhususan eksistensinya dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang mendahuluinya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Menurut Sartono Kardodirjo, kausalitas merupakan hukum sebab akibat mengenai suatu peristiwa. Kausalitas sejarah adalah sebab terjadinya peristiwa sejarah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin B yang mana pentingnya eksplanasi sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, eksplanasi atau penjelasan sejarah historical explanation ialah usaha membuat unit sejarah inteligible, dimengerti secara total atau secara menyeluruh, atau bisa juga cerdas. Nah, Kunto menegaskan bahwa perlunya intelligibility karena sejarah tidak hanya dijelaskan secara kualitas, namun kualitas hanya salah satu dari penjelasan sejarah. Sedangkan tentang pertanyaan mengapa sekadar penjelasan bukan analisis yang meyakinkan, dan pasti kata analisis memang juga dipakai bergantian dengan penjelasan. Adapun pengertian eksplanasi sejarah oleh kaum historis berdasarkan atas mendapatkan bahwa setiap peristiwa mempunyai keunikan individualitas sehingga peristiwanya tidak dapat dianalisis dan direduksi. Kemudian sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan sumber dan upaya pengembangan ilmu. Dengan penemuannya eksplanasi sejarah, mungkin para ilmuwan mendapatkan suatu ilmu tersebut sehingga bisa dimanfaatkan dari segi perspektif, konteks, dan dari sejarah tersebut. Kemudian ada penemuan dari Louis Gottschalk menyimpulkan bahwa prosedur penelitian dan penulisan sejarah bertumpu pada 4. Yang pertama, pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis yang relevan. Kemudian yang kedua, menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. Dan yang ketiga, menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya dari bahan-bahan yang otentik. Kemudian yang terakhir, 4, penyusun kesaksian yang dapat dipercaya kemudian menjadi suatu kisah atau suatu penyajian yang berarti. Keempat tersebutlah kemudian dinamakan sebagai metode sejarah. Kemudian metode sejarah biasanya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, heuristik, yakni kegiatan yang menghimpun sumber-sumber sejarah. Yang pertama, heuristik, yakni kegiatan yang menghimpun sumber-sumber sejarah. Kemudian yang kedua, kritik atau verifikasi.
untuk meneliti apakah sumber-sumber itu asli atau sejati, baik bentuk maupun isinya. Kemudian yang ketiga, interpretasi, yakni adalah menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta satu ke satunya telah diverifikasi. Kemudian yang terakhir, historiografi, yakni penyajian hukum sejarah, yakni di mana sejarah itu memiliki kehistorian yang fakta atau penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah atau sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmah, NIM 1908111087 dari kelas PAIC semester 3. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kausalitas eksplanasi sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk atau model eksplanasi sejarah. Yang pertama yaitu ada model kausalitas. Model kausalitas itu berupaya menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat. Hukum sebab akibat menunjukkan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Penjelasan dalam hukum kausalitas dimulai dengan mencari sejumlah sebab untuk peristiwa yang sama. Selanjutnya yaitu yang kedua ada covering law model atau CLM. Sebagian besar para ahli filsafat sejarah analitis mencoba memaksakan pengetahuan sejarah ke dalam satu fenomenal hukum umum. Menurut teori covering law model atau CLM, tidak ada perbedaan metodologis antara ilmu alam dengan sejarah. Penjelasan sejarah diperoleh dengan menempatkan peristiwa-peristiwa itu di bawah hipotesis, teori, atau hukum umum. Penjelasan diperoleh dengan cara mendedukasinya dari pertanyaan-pertanyaan tentang hukum-hukum umum dan kondisi-kondisi awal. Selanjutnya yaitu ada hermeneutika. Boleh dibilang menjadi semacam antitesis terhadap teori CLM. Hermeneutika menekankan secara jelas antara ilmu alam dengan ilmu kemanusiaan. Selanjutnya yaitu ada model analogi. Masih terjadi perdebatan antara para pakar tentang analogi sebagai eksplanasi sejarah. Namun bagi penganutnya, analogi merupakan alat eksplanasi yang sangat berguna. Analogi berperan penting dalam proses kreativitas intelektual. Di model analogi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah Machiavellian, kedua Kierkegaardian, yang ketiga Pyrrhic theory, yang keempat Carthaginian page, dan yang kelima yaitu model motivasi. Nah, model motivasi ini yaitu eksplanasi model motivasi dibagi atas 2 bagian. Yang pertama bentuk eksplanasi kasual, dan yang pertama bentuk eksplanasi kasual, yang kedua adalah bentuk tingkah laku yang berpola. Pada dasarnya model ini menekankan penggunaan pendekatan psikohistori yang berpijak pada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Kelemahan pendekatan ini terletak pada keterbatasan metode psikoanalisis sendiri, selain prosedur historiografis yang kurang memadai.